Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Bapak senang dengan kabarnya semua baik-baik saja ya. Ini semua karena berkat Tuhan Yang Maha Esa ya. Berkat Tuhan Yang Maha Esa kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk kelas silakan dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, mari bersama-sama doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan absen dulu ya. Pertama, Elias mana? Hadir. Kedua, Abdullah Sakroni. Pak. Ketiga, Pak Bambang. Ada Pak. Oke, kira-kira siapa hari ini yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran di sini, Bapak meminta pada semuanya untuk berdiri. Kita akan melakukan senam otak. Jangan berdiri. Masak apa, Pak? Otak semuanya. Baiklah, untuk senam otak kalian bisa menirukan gerakan Bapak ya. Yang pertama kita akan melakukan gerakan sederhana, yaitu gerakan tangan kanan untuk putar ke depan. Oke, kasih Bapak. Yang gerakan kedua itu kita akan melakukan gerakan tangan kiri diputar ke arah sebaliknya. Oke. Jadi jika kita kombinasikan maka gerakannya akan seperti ini ya. Oke, semuanya ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Di dia wahab banget. Nah, dari senam otak tadi Bapak rasa otak kita sudah cukup rileks ya dari hal-hal yang menegangkan. Ngomong-ngomong, di sini ada yang tahu alasan kenapa kita bisa bergerak seperti tadi? Tidak tahu, Pak. Kita berfungsi, Pak. Nah, ini semua sebenarnya cukup sederhana ya. Yang pertama itu otak kita memberikan perintah, di mana saat kita ingin mengangkat tangan atau melangkah, otak kita mengirim sinyal berupa seperti aliran listrik ke otak saraf kita, sehingga kita dapat bergerak seperti tadi ya. Oke, karena semuanya bekerja bersama dengan cepat, jadi kita bisa mengikuti gerakan senam dengan seimbang dan koordinasi. Kurang lebih begitu ya alasannya kenapa kita bisa bergerak. Nah, kebetulan untuk tema pembelajaran untuk hari ini kita akan membahas yang namanya sistem organ gerak hewan dan manusia. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, diharapkan siswa dapat mengetahui sistem organ gerak pada manusia dan juga hewan. Lalu dari sini kita juga berharap semuanya mampu untuk menentukan ide pokok
setiap paragraf dalam setiap bacaan yang telah kita pelajari. Oke, selanjutnya di sini kita akan membaca ya, membaca materi yang sudah Bapak berikan. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Untuk membaca yang pertama itu akan saya serahkan kepada Pak Bambang. Bambang, silakan dibaca. Semuanya ini Pak. Tidak. Bagian mana Itu di bagian dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Iya. Organ gerak ini ya. Organ gerak manusia dan hewan. 1. Gerak pada manusia dan hewan dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. 2. Organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ya gitu aja Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya itu akan kita serahkan kepada Gusti, silakan dilanjutkan. Dalam sistem gerak terdapat 2 alat gerak. 3. Dalam sistem gerak terdapat 2 alat gerak yang bekerja sama, yaitu A. Alat gerak pasif atau tulang. B. Alat gerak aktif atau otot. 4. Gerak pada hewan dimanfaatkan untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, terbang, dan melakukan gerak lainnya. Ya. Sini juga ada yang namanya 6, itu hewan vertebrata, merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Karena ciri-ciri hewan vertebrata ini, yang pertama itu memiliki tulang belakang. Yang kedua dia memiliki. Oke, sebelum kalian menjawabnya, di sini Bapak akan menunjukkan sebuah gambar ya. Dan Bapak mau bertanya, menurut kalian ini hewan vertebrata atau hewan Nah, itu dia. Oke. Nah, di sini ada namanya burung dan juga kadal. Semuanya bisa melihat ya? Ya. Contoh gambar di depan ini, menurut kalian ini hewan apa? Benar. Ada tulangnya. Karena dia ada tulang belakang. Iya. Masya Allah. Sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, untuk selanjutnya di sini Bapak juga ada gambar lain ya. Ini gambarnya cumi-cumi dan juga siput. Menurut kalian semua ini gambar hewan apa? Apa alasannya? Ya, di sini kita sudah mengetahui ya perbedaan antara hewan vertebrata dan juga vertebrata beserta organ geraknya masing-masing. Demikian pembelajaran tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari materi ini kita mengetahui pentingnya organ gerak dalam membantu makhluk hidup beraktivitas serta memahami perbedaan hewan vertebrata dan vertebrata. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Lebih peduli untuk menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih perhatiannya. Semangat belajar ya. Baiklah, untuk ketua kelas sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelas silakan dipimpin. Teman-teman, doa mulai.
jumpa pada pelajaran berikutnya.